Nah, oke teman-teman, saya akan kembali lagi ya membahas mengenai SEA Games. Ya, kita ketahui bahwa Indonesia sangat luar biasa permainannya di SEA Games kali ini, dan kita wajar ya untuk saat ini kita bereuforia dengan kemenangan timnas, dan kita patut sekali bangga dan juga patut sekali bersyukur bahwa kita punya pahlawan-pahlawan muda dan juga pelatih hebat yang bisa membangkitkan bagaimana euforia kita tentang sepak bola. Ya, kita ketahui bahwa sebelumnya ada musibah ya, seperti tragedi Kanjuruhan, kemudian gagalnya Piala Dunia. Oke, kita lupakan hal itu. Kita akan fokus bagaimana sebenarnya Indonesia ini bisa juara di SEA Games. Nah, apa saja yang melatar belakangi Indonesia itu juara di SEA Games? Ini teman-teman saya bahas karena kita harus peka dan juga paham bahwa kekuatan timnas itu bukan hanya ketika di dalam lapangan saja, tetapi faktor di luar lapangan itu juga penting dan sangat mendukung. Nah, di sini saya akan membahas mengenai fakta-fakta dan membongkar semuanya mengapa sebenarnya Indonesia ini bisa menjuarai SEA Games. Nah, yang pertama tentu ini akan menjadi hal yang bagus, yakni timnas Indonesia memiliki planning yang jelas. Nah, planning ini yang menurut saya sangat penting. Mengapa demikian? Perencanaan yang baik, perencanaan yang matang, kemudian langkah perencanaan yang matang itu juga akan membuat bagaimana pola strategi yang dilakukan oleh manajer timnas, pelatih timnas, dan juga official team untuk menyiapkan kerangka ini akan bagus. Nah, mengapa demikian? Ini sudah terbukti ketika Indra Safri ya, selaku pelatih timnas di SEA Games ini sudah mempersiapkan tim atau membuat perencanaan tim ini dengan baik. Dia melakukan seleksi di Liga 3, Liga 2, dan juga pemain-pemain amatir pada saat itu dilakukan seleksi sehingga hingga 2 bulan baru terkumpul 20 pemain yang memang sah atau resmi membela timnas Indonesia. Nah, perencanaan itu yang matang dan juga ditambah lagi bagaimana pemerintah dalam hal ini juga mendukung. Nah, itu faktor pertama mengapa Indonesia bisa juara di SEA Games. Nah, dari segi planning atau perencanaan sudah kita lihat jelas sekali. Nah, oke, kemudian yang selanjutnya ini didukung penuh oleh induk sepak bola nasional. Nah, ini yang sangat bagus. Memang harus ya antara pelatih dan juga induk sepak bola PSSI ini harus sejalan. Ya, kita ketahui ya pada waktu lalu ketika sebelum-sebelumnya ya di kepengurusan yang sebelumnya seperti bagaimana Sintayong kesal karena booking stadion di GBK ternyata tidak diizinkan oleh PSSI dan sebagainya. Ini era sebelumnya ya, bukan kepengurusan yang baru. Nah, ini memang menjadi hal yang seharusnya tidak terjadi, dan alhamdulillah di SEA Games ini ya teman-teman, kita ketahui Indonesia berhasil 2 kali uji coba melawan Lebanon, dan ini juga disupport oleh PSSI. Bahkan PSSI mengatakan bahwa ketika negara lain datang di Indonesia, baik itu pertandingan internasional, pertandingan resmi ataupun non resmi, dia akan menyambutnya dengan hangat karena itu adalah tamu kita, dan fasilitas yang digunakan adalah GBK. Ini adalah keseriusan PSSI, bagaimana PSSI mendukung langkah dari timnas U23 SEA Games ini agar nantinya berprestasi walaupun TC cuma 2 bulan, dan kita lihat bagaimana impact dari TC itu dan juga bagaimana support atau dukungan dari PSSI itu. Nah, ini kita sudah melihat bahwa planning dan juga dukungan PSSI ini juga sangat berpengaruh. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini teman-teman, kita atau timnas Indonesia punya aturan yang jelas. Nah, mengapa saya bilang demikian? Kita ketahui semenjak timnas Indonesia dilatih oleh Sintayong, memang dari segi kedisiplinan, kemudian pola makan, kemudian main HP, itu pun semua diatur. Nah, ini apa? Ini menunjukkan bahwa Indonesia ini punya aturan yang jelas. Aturan yang jelas itu bukan hanya sebuah aturan, kemudian yang dipajang, kemudian hanya formalitas, tapi tidak seperti itu. Tetapi harus ada konsekuensi. Nah, ini yang menjadi hal yang bagus. Dan Sintayong menerapkan itu, budaya Sintayong menerapkan kepada timnas Indonesia itu adanya reward dan juga punishment, yakni hadiah dan juga hukum.
hukuman. Orang atau pemain yang bisa menerapkan aturan itu, dia akan memberikan hadiah kepada pemain itu, bahkan satu tim. Itu adalah budaya Sintayong dan diteruskan oleh Coach Indra Safri. Kemudian punishment atau hukumannya, bagaimana pemain yang melanggar itu bahkan sanksinya bisa langsung dicoret ke skuad timnas. Tentu ini adalah sebuah bentuk ketegasan budaya-budaya yang seperti ini, budaya baru yang diterapkan oleh Coach Sintayong, kemudian Indra Safri, dilanjutkan oleh Indra Safri. Ini memang terbukti ampuh untuk menguatkan mental kedisiplinan pemain timnas Indonesia. Karena apa? Itu sangat berpengaruh sekali teman-teman. Jika memang timnas Indonesia tidak menerapkan hal itu, ya belum tentu, menurut saya belum tentu Indonesia bisa sampai ke fase sekarang ini. Karena apa? Itu akan membuat pemain-pemain akan berpuas diri ketika mendapatkan pujian, kemudian mendapatkan sebutan-sebutan star. Nah, itu yang akan membuat pemain-pemain itu menjadi sindrom star. Jadi untuk dilarang memposting di media sosial dan sebagainya, itu memang terbukti ampuh, dan ini yang kita rasakan saat ini. Nah, kemudian yang selanjutnya, teman-teman, di sini materi pemain yang sudah padu. Nah, ini mengapa timnas bisa juara? Tentu ya, pemain timnas itu sudah padu. Kita ketahui semenjak di U19 dilatih oleh Sintayong, ya seperti nama sosok Rizky Ridho, kemudian Bagas, kemudian Hernando Ari, kemudian ada lagi di lini tengah atau gelandang bertahan ada Alvainda Dewangga, kemudian di lini depan itu ada sosok seperti Irfan Jauhari. Nah, kemudian di sayap kiri ada Witan Sulaiman, kemudian di sayap kanan nanti ada seperti Ilham Fajar Faturrahman dan pemain-pemain lainnya yang memiliki kontribusi di U19. Itu memang mereka sudah disiapkan oleh Coach Shin bagaimana fondasi timnas Indonesia, dan terbukti teman-teman, ketika Indra Safri hanya melakukan TC 2 bulan, pemain-pemain timnas Indonesia ini sudah padu. Mengapa saya bilang sudah padu? Walaupun sebenarnya di timnas Indonesia di laga awal kita ketahui ya, sangat sulit sekali untuk mencari ritme pola permainan. Kemudian mulai di pertandingan kedua melawan Myanmar mulai ada peningkatan, kemudian dilanjutkan melawan Timor Leste mulai pemainnya mulai memiliki kontribusi kerjasama antar lini. Kemudian saat melawan Kamboja selaku tuan rumah, Indonesia juga tidak sama sekali mendapat kesulitan. Ini adalah bentuk bagaimana pemain-pemain ini sudah padu. Nah, kemudian ditambah lagi ketika cuman 2 bulan training center, negara-negara lain ya seperti Qatar, seperti Thailand yang harus ke Qatar, harus training center ya selama kurang lebih 3 bulan. Kemudian Malaysia yang juga ke Arab untuk TC yang berbulan-bulan. Kemudian seperti Vietnam yang juga ke Korea untuk training center, dan itu memakan waktu hingga 3 bulan, 4 bulan. Itu artinya timnas Indonesia beruntung ini karena memiliki skuad yang sudah padu. Jadi Indra Safri hanya tinggal memolesnya lagi. Nah, ini adalah poin yang harus kita ketahui bagaimana timnas alhamdulillah bisa juara. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini ada yang menurut saya jangan sampai ditinggalkan, yakni karena dari semua itu kita memiliki 2 pelatih yang hebat yang memang sama-sama memiliki kontribusi. Indra Safri adalah pelatih ya, menurut saya pelatih yang memang dia bidangnya lah untuk timnas-timnas junior. Dia selalu menangkan Piala AFF ya, bahkan selalu menjadi timnas itu selalu diperhitungkan oleh negara-negara ASEAN ketika dilatih oleh Coach Indra Safri. Kemudian adanya Coach Sintayong. Nah, 2 pelatih ini menurut saya pelatih hebat, gabungan antara pelatih lokal dan juga pelatih asing, dan ini pun sudah dibuktikan dengan hasil SEA Games ini. Ini adalah hasil koordinasi dari kedua pelatih ini. Bahkan Coach Indra Safri pun ya di sela-sela saat di akhir melawan Vietnam, dia pun mengatakan kepada media bahwa sebenarnya dirinya tidak ada sama sekali konflik atau masalah dengan Sintayong. Bahkan dirinya setiap hari, bahkan hampir setiap jam, ketika ada permasalahan dia langsung konsultasi dengan Sintayong. Ini pun kalian bisa lihat bagaimana statement dia di usai laga. Dia pun juga mengatakan bahwa sama sekali tidak ada masalah dengan Sintayong. Bahkan dirinya pun ketika buntu dalam artian strategi ini sulit dilakukan melawan tim itu,
Sintayong selalu ada untuk dia, walaupun sebenarnya posisi dia adalah sebagai direktur teknik. Artinya apa? Ilmu padi Indra Safri ini diterapkan, dan Sintayong sebagai orang yang lebih berpengalaman di level internasional secara terbuka memberikan ilmunya kepada pelatih lokal, dan itu demi prestasi timnas Indonesia. Mungkin jika tidak ada dua pelatih itu, saya belum yakin Indonesia bisa juara. Dan dengan beberapa fakta yang sudah jelaskan, itu real, artinya memang sesuai dengan data dan juga sesuai dengan realita dari timnas Indonesia. Nah, ini poin pentingnya timnas saat ini, dan juga bagaimana kita sebagai supporter, teman-teman. Ini mungkin pesan saya ya, kita sebagai supporter dengan hasil ini kita tidak boleh lagi mempeta-petakan, kemudian kita tidak boleh lagi bagaimana harus menonjolkan lokal pride. Kemudian dengan hasil di SEA Games ini kita menganggap bahwa Sintayong gagal, ya karena kita menganggap Sintayong gagal itu karena kita tidak tahu lebih dalam bagaimana kontribusi Sintayong. Kalau kita tahu kontribusinya, kita yakin, saya pun yakin, tidak akan menjudge pelatih asing atau Sintayong ini dengan kata-kata kotor karena dianggap gagal. Saya yakin dua pelatih ini hebat dan sudah terbukti di SEA Games kali ini. Karena itulah mengapa saya yakin Indonesia untuk kedepannya, jika Indonesia masih dilatih oleh dua orang ini dan juga timnas Indonesia menerapkan pola-pola disiplin seperti yang sudah saya jelaskan tadi, saya yakin Indonesia akan lebih menyaingi dari Thailand, bahkan bisa bersaing di level Asia. Nah, lantas bagaimana menurut kalian, teman-teman, tentang potensi Indonesia setelah SEA Games ini? Apakah kalian yakin Indonesia bisa bersaing di level Asia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.